Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Mo Asbanu, peserta PKDP UIN Salatiga tahun 2026 dari STT Tafata Salatiga. Saudara-saudara sekalian, cobalah kita jujur sebentar. Hari ini hampir semua dari kita hidup di dua dunia sekaligus, dunia nyata dan dunia digital. Kita bangun tidur langsung buka ponsel. Sebelum tidur masih sempat scroll media sosial. Dan di antara semua itu kita sering sekali bertemu dengan satu hal yang sama, yaitu perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, bahkan perbedaan keyakinan. Nah, di sini ada pentingnya kita bicara tentang moderasi beragama. Saudara-saudara, moderasi beragama itu bukan berarti kita mencampur adukan semua agama jadi sama. Bukan juga berarti kita mengurangi keyakinan kita sendiri. Tetapi moderasi beragama adalah sikap untuk tetap teguh pada iman kita sambil tetap menghormati iman orang lain. Sederhananya begini, kita boleh yakin dengan apa yang kita percayai, tetapi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk harus sama seperti kita. Di era media sosial seperti sekarang ini, tantangannya semakin besar. Mengapa? Karena satu komentar saja bisa menyebar dengan cepat. Satu postingan bisa memicu perdebatan panjang. Bahkan kadang kita tanpa sadar ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar, hanya karena emosinya terasa pas dengan apa yang kita pikirkan. Padahal setiap kata yang kita tulis di internet itu punya dampak. Bisa membangun tetapi juga bisa melukai, bisa menyatukan tetapi juga bisa memecah belah. Saudara-saudara, kita perlu belajar satu hal penting. Tidak semua hal harus kita respon dengan emosi. Satu perbedaan harus dijawab dengan, tidak semua perbedaan harus dijawab dengan perdebatan. Kadang diam, berpikir, dan menahan diri itu jauh lebih bijak daripada ikut memperkeruh suasana. Moderasi beragama mengajarkan kita 3 hal sederhana. Pertama, toleransi, menghargai orang lain meskipun mereka berbeda dengan kita. Kedua, keadilan, tidak menilai orang lain dari agama, suku atau latar belakangnya, tetapi dari sikap dan kemanusiaannya. Ketiga, keseimbangan, berlebihan dalam bersikap, tidak ekstrim dan tidak mudah terprovokasi. Sekarang coba kita lihat media sosial kita masing-masing. Apa yang sering kita konsumsi, apa yang sering kita bagikan, apakah itu membawa damai atau justru memperkeruh suasana? Generasi sekarang ini punya peran besar. Kita bukan hanya pengguna media sosial, tetapi juga pembentuk budaya digital. Artinya kita bisa memilih apakah media sosial akan jadi tempat yang penuh dengan konflik atau jadi ruang yang lebih sehat dan saling menghargai. Saudara-saudara, menjadi religius di zaman digital bukan hanya soal ibadah di tempat ibadah, tapi juga soal bagaimana kita bersikap di dunia maya. Cara kita berkomentar, cara kita membagikan informasi, bahkan cara kita menanggapi perbedaan. Kalau kita benar-benar beriman, seharusnya iman itu membawa damai, bukan kemudian membawa kebencian. Membawa terang, bukan memperkeruh keadaan. Jadi mulai dari sekarang, mari kita lebih bijak. Mari kita saring sebelum sharing. Mari kita pikir sebelum berkomentar. Dan mari kita jadikan media sosial sebagai ruang yang lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya dunia digital ini adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Demikian, salam moderasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Amin.